Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh soleha, jumpa lagi di video pembelajaran Ustazah Irma. Nah, kali ini kita masih di tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Kali ini Ustazah akan membahas muatan pembelajaran matematika tentang satuan massa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Ananda mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang massa suatu benda. Masih ingat kan tangga satuan yang telah Ustazah ajari sebelumnya? Nah, kali ini tentang tangga satuan massa, di mana Ananda telah mempelajari bahwa alat ukur massa yang digunakan sehari-hari itu adalah timbangan, dan hasil penimbangannya biasanya satuannya adalah kilogram, gram, ons, kuintal, atau ton. Nah, perhatikan ya, untuk tangga satuannya ingat bahwa satuan pada massa yaitu gram ya, berbeda pada satuan sebelumnya yaitu meter. Jadi untuk penamaan di depannya tetap ya, yang kita ganti yaitu penamaan belakang yaitu gram. Jadi tetap kilo, hekto, deka, desi, senti, dan mili. Tinggal Ananda menambahkan satuan gram di belakangnya. Jadi kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Dan ingat, ketika turun satu anak tangga maka dikali 10, dan ketika naik satu anak tangga maka dibagi 10. Oke, perhatikan ya, dari kilogram ke gram. Kita lihat ya, dari kilogram ke gram. Oke, kita lihat naik tangga atau turun tangga. Oke, tepat sekali, yaitu turun tangga. Yuk kita hitung sama-sama berapa kali turun tangga. 1, maka dikali 10. 2, maka dikali 10. 3, maka dikali 10. 10 kali 10 hasilnya 100. 100 dikali 10 hasilnya 1000. Maka 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, berikut adalah hubungan antar satuan massa, yaitu yang pertama 1 ton sama dengan 1000 kg. Kedua, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Dan yang ketiga, 1 ton sama dengan 10 kuintal. Jadi, Ananda harus ingat ya hubungan antar satuan massa tersebut, sehingga nanti Ananda mampu mengubah satuan dari ton ke kilogram, kuintal ke kilogram, ton ke kuintal. Nah, permasalahan pengukuran massa seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk dapat menyelesaikannya dengan tepat, kita sebaiknya membaca soal dengan seksama terlebih dahulu. Jadi Ananda harus memahami isi dari soal tersebut, apa yang diketahui dan apa yang diminta di dalam soal. Setelah itu, ketika Ananda mengetahui, maka Ananda akan mengetahui cara penyelesaian dari soal tersebut. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu di sebuah toko tersedia 3 kemasan es krim dengan massa berbeda. Fitri membeli 2 es krim kemasan 75 gram. Komang membeli 3 es krim kemasan 50 gram. Jonas membeli 1 es krim kemasan 150 gram. Pertanyaannya yaitu, bandingkanlah massa es krim yang dibeli ketiga anak tersebut. Jadi Ananda harus memahami apa yang diketahui pada soal, yaitu ada 3 kemasan es krim. Nah, ada 3 orang yang membeli es krim, yaitu ada Fitri, Komang, dan Jonas. Nah, Ananda diminta untuk membandingkan massa es krim yang dibeli oleh tiap-tiap anak. Jadi, cara penyelesaiannya yaitu Ananda mencari massa es krim yang dibeli oleh tiap-tiap anak. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Oke, anak yang pertama yaitu Fitri. Pada soal sudah diketahui bahwa Fitri membeli 2 es krim kemasan 75 gram.
maka masanya karena 2 maka kita kalikan. 2 dikali 75 gram hasilnya adalah, gunakan perkalian bersusun ya, 75 dikali 2, 2 dikali 5 hasilnya 10, 0 simpan 1. Selanjutnya 2 dikali 7 hasilnya 14 ditambah 1 maka 15. Maka masanya 2 dikali 75 gram adalah 150 gram. Oke, yang kedua, Komang. Komang membeli 3 es krim kemasan 50 gram. Maka masanya 3 dikali 50 gram. Hasilnya adalah 150 gram. Dan anak yang ketiga yaitu Jonas. Jonas ini membeli 1 es krim kemasan 150 gram. Maka masanya sama dengan 150 gram. Nah, sudah didapatkan hasilnya bahwa Fitri membeli es krim dengan massa 150 gram. Komang juga membeli es krim dengan massa 150 gram. Begitupun dengan Jonas. Jadi Fitri, Komang, dan Jonas membeli es krim dengan massa yang sama, yaitu massanya 150 gram. Oke, selanjutnya contoh kedua. Fitri membeli 2 kantong gula pasir yang massanya masing-masing 500 gram dan 1 kantong tepung terigu yang massanya 1 kilogram. Pertanyaannya yaitu, berapa kilogram total massa belanja yang dibeli Fitri? Oke, kita perhatikan ya. Pada soal ada 2 jenis yang dibeli Fitri, yaitu gula pasir dan tepung terigu. Nah, pertanyaannya yaitu berapa kilogram total massa belanja? Nah, caranya nanti yaitu Ananda menjumlahkan massa gula pasir dengan massa tepung terigu. Yuk kita kerja sama-sama. Oke, jadi massa belanja Fitri yaitu massa gula pasir ditambah massa tepung terigu. Jadi perhatikan ya, Ustazah bedakan. Untuk yang warna merah itu massa gula pasir dan yang warna biru itu adalah massa tepung terigu. Kita perhatikan pada soal bahwa Fitri membeli 2 kantong gula pasir yang massanya masing-masing 500 gram. Ingat ya, masing-masing 500 gram. Jadi tiap kantong itu beratnya 500 gram. Karena 2 kantong gula pasir, maka 2 dikali 500 gram. Ditambah, kita perhatikan lagi pada soal massa tepung terigu yang dibeli oleh Fitri, yaitu 1 kantong tepung terigu yang massanya adalah 1 kilogram. Maka ditambah 1 kilogram sama dengan 2 dikali 500 gram hasilnya 1000 gram ditambah dengan massa tepung terigu yaitu 1 kilogram sama dengan, ya karena dalam soal yang diminta adalah dalam satuan kilogram, maka yang satuan gram ini kita ubah ke dalam bentuk satuan kilogram. Nah, dari gram ke kilogram itu naik tangga sebanyak 3 kali. Makanya 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 kilogram ditambah massa tepung terigu 1 kilogram. Sudah samakan satuannya, maka 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi total massa belanja Fitri adalah 2 kilogram. Oke, sudah paham kan materi hari ini? Jika ada yang belum dipahami, boleh langsung bertanya ke Ustazah atau bertanya kepada orang tua. Syukron, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.